Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Selvi Yudika, CGP Angkatan 11, Kabupaten Agam. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, kita memiliki peran dalam menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Kita terlebih dahulu harus menjadi teladan bagi murid-murid dalam menciptakan budaya positif. Contoh, hadir tepat waktu dalam mengajar, bertutur kata yang baik, dan bersedia mendengarkan pendapat murid. Dalam menjalankan praktik budaya positif, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu makna disiplin, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal pertama yang harus kita pahami adalah makna disiplin. Disiplin artinya belajar kontrol diri untuk menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan disiplin, mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman, ataupun pujian. Setiap manusia dalam berperilaku pasti memiliki alasan. Berikut adalah motivasi-motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari ketiga motivasi perilaku ini dapat dikelompokkan bahwa untuk poin 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal, berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan untuk poin yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Nah, diharapkan peserta didik memiliki motivasi internal ini agar menjadi pribadi yang positif dan memiliki kontrol diri. Dalam menumbuhkan motivasi perilaku peserta didik, terdapat 5 posisi kontrol guru yang harus dipahami. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Sebagai posisi penghukum, guru akan berbuat dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Akibatnya, murid akan menjadi pendendam, memberontak, dan suka menyalahkan orang lain. Murid pun akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Sementara untuk guru sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru akan berbuat dengan berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Akibatnya, murid akan menjadi orang yang rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Untuk posisi kontrol sebagai teman, guru akan berbuat dengan menggunakan kata-kata yang persuasif dan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Akibatnya, murid akan ketergantungan, tidak mandiri, dan tidak bisa membuat keputusan. Sedangkan untuk posisi kontrol pemantau, guru akan berbuat dengan menghitung-hitung dan mengukur. Maksudnya adalah akan ada konsekuensi di setiap perbuatan atau pelanggaran dan akan mendapatkan hadiah bila melakukan hal yang benar. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini mengacu pada segitiga restitusi. Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam menuntun murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Sehingga murid pun dapat menjadi manajer bagi dirinya agar tercapai identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas adalah: pertama, berdiskusi untuk membuat peraturan-peraturan. Kedua, mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif.
Yang ketiga, menyari peraturan menjadi keyakinan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam menjalankan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, pertanyaan atau pernyataan yang mungkin muncul adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian, pada tahapan validasi kebutuhan, pertanyaan atau pernyataan yang mungkin muncul adalah, kamu tentu punya alasan bukan melakukan ini? Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, pernyataan atau pertanyaan yang mungkin muncul adalah, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Pada pengaplikasiannya, pernyataan ataupun pertanyaan pada tahapan segitiga restitusi ini bisa kita kondisikan sesuai kebutuhan di lapangan. Sebagai guru, kita juga perlu memahami kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, dan bisa membuat pencapaian. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai disiplin positif, maka dapat dibuatkan mind map disiplin positif, yang mana disiplin seseorang itu dipengaruhi oleh 2 motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal, dan yang kedua, motivasi internal. Motivasi eksternal ini berupa motivasi untuk menghindari hukuman. Biasanya ini dipengaruhi oleh posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Motivasi ini biasanya dipengaruhi oleh posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Sementara motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal. Motivasi ini biasanya dipengaruhi oleh posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dalam motivasi untuk menghargai diri sendiri, ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Dan kemudian bisa kita ketuangkan dalam keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama. Kemudian, untuk posisi kontrol manager, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyikapi perilaku murid. Hanya posisi kontrol manajer lah yang akan mampu menerapkan segitiga restitusi. Sehingga pada akhirnya 5 kebutuhan dasar murid dapat tercapai dengan baik. Berikut ini adalah keterkaitan materi budaya positif dengan materi-materi yang dipelajari sebelumnya. Yang pertama, untuk materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, diharapkan dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun, berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid. Yang kedua, kaitannya dengan nilai peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dan memaksimalkan perannya sebagai guru penggerak. Salah satunya, guru harus berpihak pada murid dan mampu membangun kolaborasi semua warga sekolah. Kemudian, kaitannya dengan visi guru penggerak adalah
Visi guru penggerak diharapkan mampu membawa perubahan dalam pembiasaan budaya positif di sekolah. Guru penggerak dapat membuat prakarsa-prakarsa perubahan dengan tahapan bagja untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4.